Masya Allah, terima kasih Bunda Wulan. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terhormat Bapak Budi tadi saya tidak mencatat sebagai perwakilan yayasan, kepala sekolah beserta jajaran guru serta wali siswa Al-Fatih Preschool Yogyakarta. Subhanallah, saya meskipun baru mendengar, tetapi sebenarnya kita bertetangga sudah, karena saya bolak-balik setiap hari itu antar jemput anak di Jalan Palagan. Kebetulan anak saya tiga-tiganya sekolah di Bias Palagan di situ. Jadi yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia sehat, terutama yang harus saya syukuri karena Masya Allah, qadarullah, hari ini suara saya pulih. Meskipun nanti izin agak tertatih-tatih, saya ingin sekedar sharing. Jadi saya di sini bukan berarti saya tahu segalanya, Ibu Bapak, tetapi saya sebagai perantara bagaimana, karena saya sejak 2018 memang konsen untuk fokus menggiat tentang parenting. Nah, kemarin saya menyodorkan beberapa tema, ada 4 tema. Kemudian yang dipilih adalah tema ini gitu ya. Dan kebetulan saya juga sempat menyampaikan di beberapa forum tentang komunikasi positif ini di era zaman now. Baik, tidak perlu berpanjang lebarnya, tapi saya sedikit mau mengenalkan diri. Ini mungkin sudah membaca, saya sekarang fokus di menulis ya. Saya penggiat literasi juga, saya sempat mendirikan taman bacaan masyarakat juga. Tetapi saya karena keterbatasan fisik tenaga gitu ya dan pikiran, saya kemudian fokus untuk berkarya ya. Mungkin ada beberapa buku saya yang tersedia di Toga Mas Afandi, kalau mau mencari nama pena saya Septi Ambar gitu ya. Nah ini mungkin sudah menyimak, saya langsung saja. Baik, Bapak Ibu, jadi yang perlu kita garis bawahi pertama kali catatan adalah kita berkomunikasi di tengah keluarga antara keluarga Ibu A, Ibu B, Ibu C, Ibu D pasti berbeda, betul? Tidak mungkin kita kalau mau berkomunikasi itu sama rata. Jadi di sini kita mungkin bisa berteori, tetapi teori-teori parenting itu banyak sekali. Apalagi sekarang zaman now, eranya era digital. Ibu-ibu yang suka misalnya berdagang via online, ya sedikit-sedikit berdagang, sedikit-sedikit buka akun sosial media, bersahai sama teman-teman reseller yang mungkin saling terkait silaturahmi gitu ya. Itu cara komunikasi. Kemudian di tengah masing-masing keluarga, ilmu-ilmu parenting ini mungkin semuanya memberikan kebaikan-kebaikan, teori-teori yang bisa saja itu diterapkan di tengah keluarga kita. Tetapi catatannya lagi adalah jangan sampai teori itu dipaksakan pas dengan apa yang keluarga kita. Jadi seni untuk berkomunikasi itu tidak saklek. Itulah kenapa kita itu di tengah keluarga, misalnya nih hari ini kita merencanakan saya ingin mengkomunikasikan tentang bahaya gadget ke anak-anak. Wah, sudah dari pagi itu sudah membayangkan saya komunikasinya sama anak-anak atau sama suami harus begini. Tidak, tetapi yang penting adalah luasnya. Bagaimana melihat situasi, kondisi, apakah si anak siap untuk mencerna, apakah anggota keluarga lain juga support. Jadi banyak faktor. Tidak kemudian teorinya A, kemudian harus begitu. Tidak. Itulah kenapa saya selalu menyampaikan kita sebagai orang tua tuh gak ada sekolahnya Bapak Ibu. Saya sampai hari ini pun masih belajar.
Termasuk saya berdiri di sini, kepanggil Bapak Ibu semua di sini, saya yakin ibu-ibu di sini juga sudah pinter-pinter, ya sudah bisa menerapkan ilmu parenting yang super, gitu ya. Terus kemudian Bu Septi yang dikasih kesempatan duduk di sini dan bicara, terus Bu Septi lebih baik, tidak. Saya pun ibu biasa yang punya kesibukan, punya hal-hal lain yang juga terkadang itu mempengaruhi kondisi psikis. Baik, yang pertama nih, komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Kita memaknai, menyamakan persepsi dulu. Intinya itu komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu kan ngomong kamu, saya dengan anak misalnya, saya dengan suami, saya dengan. Ternyata itu komunikasi bukan hanya bahasa verbal, body language, senyum, tatapan kepada anak itu sudah termasuk komunikasi. Jadi ada kegiatan menyampaikan pesan. Misalnya nih, pagi-pagi saya sudah sepaneng nih, tiba-tiba suami saya ditelepon emergensi, yang tadinya mau bisa nganter anak saya yang dua masih kecil-kecil, TKB sama umur mau 4 tahun. Tadinya kan kalau sudah sama ayahnya lah santai gitu. Ternyata pagi-pagi nggak bisa anter ya, wah saya kalang kabut, gimana nih? Saya memposisikan diri, saya komunikasikan dengan anak-anak, saya kasih pilihan, mau ikut ayah atau mau ikut bunda. Akhirnya karena lama tidak bermain dengan ayahnya karena kesibukan, akhirnya memilih untuk ikut ayahnya. Ini 2 anak kecil-kecil nungguin ayahnya kerja. Alhamdulillah. Saya jadi datang ke sini sendiri. Anak saya yang pertama kebetulan sedang tidak enak badan, jadi tidak banyak bisa membantu. Baik, ada penyampaian pesan. Ketika kita menyiapkan pesan ke anak, posisinya kita sudah dalam kondisi yang berantakan secara ini, mikirnya udah kacau, ininya kacau, nanti pesannya nggak akan nyampe ke anak. Tetapi yang perlu kita siapkan adalah gimana kita mengkomunikasikan pesan kita, keterkagetan kabar bahwa harusnya rencana itu A. Anak-anak kecil itu tiba-tiba harus berubah rencana kan suka terlambat untuk respon ya, meskipun mungkin bisa, tetapi ada step-stepnya. Nah, caranya adalah dengan bagaimana kita mencari formula yang tepat untuk bisa mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan itu dengan anak. Ini berlaku bukan hanya untuk 1-2 pesan saja. Setiap hari komunikasi kita lakukan ke anak-anak. Atau suatu proses pembentukan penyampaian, penerimaan pesan, jadi menyampaikan, juga menerima pesan. Dalam hari ini adalah misalnya ke anak-anak atau ke pasangan kita, yang terjadi pada diri seorang dan atau antara 2 atau lebih dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa? Kesepakatan. Pola asuh tanpa komunikasi 0. Pernikahan tanpa komunikasi 0. Saya sering kalau di sosial media tuh suka kalau melihat motivator pernikahan ya misalnya. Sebenarnya itu menikah itu apa sih? Atau hanya sekadar cinta, aku cinta kamu, kamu cinta aku? Tidak ya. Mungkin ibu-ibu muda mungkin sedang masih dalam proses, tapi ibu-ibu yang sudah melewati fase 5 tahun misalnya. Sebenarnya menikah itu apa ini? Komunikasi. Coba kalau datang ke rumah ya ini karena kita nanti larinya ke pola asuh. Kalau sama pasangan saja berkomunikasinya kurang lancar, itu nanti sangat berpengaruh bagaimana mendidik anak. Penting komunikasi. Jadi ada tujuan tertentu. Jangan sampai kita melupakan itu. Karena kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Kita melangkah, kalau kita nggak ada tujuan bingung. Ibaratnya saya mau pulang ke Godean. Nah kalau saya ini pulang dari sini bingung mau kemana, bingung nanti di jalan pasti muter-muter, belok nanti ke gitu ganti. Aku harus nengdi ya balik meneh, gendenggu balik lagi. Nggak ada tujuan. Sama sebuah keluarga. Warna keluarga itu harus menentukan satu titik tujuanmu apa.
ridho Allah yang pertama. Kedua mungkin pengen mendidik anak menjadi generasi-generasi yang berkarakter kuat, yang soleh, ya, itu juga melewati fase komunikasi. Baik, nah kemudian apakah sekedar komunikasi? Ini saya belajar, ilmu saya masih belum terlalu ini, tetapi saya berusaha untuk terus belajar dari psikolog-psikolog, dari ahli-ahli parenting ya. Komunikasi kalau misalnya marah nih, ibu-ibu nih terutama yang sering, saya pun juga gitu, apalagi kalau fase-fase sebulan sekali PMS, mungkin bapak ibu, kalau bapak-bapak sukanya ngerti, tanggalnya harus ready gini. Nah kalau ibu-ibu itu sudah mulai meremeh anaknya, misalnya anak 3, si A minta ini, si B minta ini, tiba-tiba dalam waktu bersamaan, bunda stop, gembelten sama kalau itu. Kalau gitu kadang-kadang suami suka melipir kemana dulu atau pura-pura sibuk biasanya, mau nyapu mau apa, nanti pasti kenanya masih ke suami gitu ya, ada. Nah ada, jadi komunikasi itu harus sebisa mungkin itu efektif, tidak panjang lebar kita berkomunikasi, ya kita diskusi 1 jam, yuk kita diskusi, anak-anak harus tidak pegang HP misalnya, sejam kita diskusi, efektif bukan? Tidak, tetapi karena kita butuh seni, harus cari yang efektif. 5 menit saja, misalnya duduk, anak-anak sini bunda sama ayah mau ngomong, duduk yuk, permainan, fokus mereka. Kemudian bilang, bunda sama ayah mau ngomong nih, gimana kalau kita sepakat nih, kalau kita kasih aturan dalam 1 minggu kita 1 hari no HP, 5 menit, tapi itu efektif, itu seni. Jadi komunikasi efektif maknanya adalah adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh pemberi pesan dan penerima pesan. Kalau hanya sekedar perintah, pokoknya kamu anak-anak, pokoknya bunda sama ayah nggak tahu, harus, pokoknya sudah harus, anak itu udah reject dulu. Apalagi anak-anak zaman now itu. Ya, saya pernah ingat bahwa katanya konon kita kalau mendidik anak sesuai dengan zamannya. Kalau bisa kita dulu, mungkin ibu-ibu kita, kenapa misalnya saya sering mendengarkan curhat-curhatnya guru-guru itu, kalau misalnya di sekolah saya kalau tegas sama anak-anak, kok anak-anak sekarang itu malah ini ngeri saya Bu Seti. Contohnya cuma digalaki sebentar, pulang ke rumah lapor, sampai berujung ke hukum. Banyak kasus deh di media sosial. Nah, bedanya itu kalau dulu kita jadi misalnya perhatian guru dilaporin, sampai rumah tambah dimarahin sama orang tua. Nah tadi Pak Budi juga menyampaikan kalau apa nih yang salah dari kita tuh apa. Nah ini yang harus kita petani. Jadi ini ya komunikasi positifnya. Nah kemudian makna berikutnya, kenapa tadi saya sebutkan ada emosi yang ikut, ada bahasa yang harus dipilih, ada timing yang harus tepat digunakan. Ternyata komunikasi itu, kalau sudah mau komunikasi itu pasti kita bicara tentang bahasa. Bahasa bukan hanya bahasa verbal. Bahasa tadi saya bilang bahasa tubuh, body language ya. Terus kemudian perhatian itu juga, misalnya nggak hanya sekedar adek kakak sudah makan belum hari ini, atau mungkin pulang sekolah, tadi di sekolah ngapain kamu, cerita sama bunda misalnya. Tetapi ketika pulang dipeluk, hey nak gimana nih di sekolah, seru nggak, sambil ditepuk-tepuk, sambil dielus-elus, itu sudah bahasa, itu sudah berkomunikasi. Nah, bahasa anak adalah bahasa verbal dan bahasa tubuh. Ibu,
Kalau putra-putranya di rumah, misalnya susah diatur, contoh dia punya kemauan kuat, marah tantrum, ya mungkin ibu-ibu sudah belajar juga di ahli-ahli parenting ya, sekarang mudah terakses. Hal yang paling efektif mengatasi anak tantrum, saya mengalami, alhamdulillah ketika 3 anak saya sangat kooperatif. Tantrumnya itu seingat saya sampai hari ini tidak pernah tantrum di muka umum, tantrumnya hanya sekedar ini. Jadi saya sejak kecil itu membiasakan mereka untuk ekspresikan emosi, entah sedih, entah marah, entah sebel, saya kasih ruang. Contoh terakhir itu anak kecil kemarin, anak saya yang ketiga ini, karena anak ketiga, anak bungsu, bonding sama saya itu sangat lekat gitu ya. Jadi ketika usahakan untuk sekolah gitu, susah untuk agak dipisah. Ketika pulang sekolah sama kakaknya 2 dikasih tahu, adek, dulu kakak pas pertama masuk sekolah itu langsung langsung ditinggal bunda loh. Si anak itu langsung teriak, stop, kepalaku itu keluar apinya, aku sedang marah, stop, kakak sama bunda, stop, nggak usah ngomong lagi. Kami sepakat, biarkan adik itu untuk marah. Nah, fungsinya di lingkungan sekitarnya itu, sekitar anak kita yang sedang marah, kita itu bisa memvalidasi emosinya. Dia sudah mulai redam, kita tanya, adik marah? Nah, dengan begitu itu anak-anak langsung ngerti, oh aku diperhatikan, begitu ya. Jadi jangan sungkan memvalidasi apa yang dirasakan oleh anak kita. Kamu sedih sih, nangis gak apa-apa, boleh. Nangis itu bukan berarti cengeng, tidak. Jadi jangan sampai emosi yang ada di anak itu dipendam terus sampai malah dia meledak. Akhirnya dia tidak bisa menyalurkan apa yang membuat dia tidak nyaman. Itu kuncinya di komunikasi. Kemudian di sini adalah bahasa itu adalah alat komunikasi untuk menyampaikan keinginan, pikiran, harapan, permintaan, maksud, tujuan, kehendak diri sendiri. Ibu, ini ada yang mau cerita dulu tidak tentang pengalamannya bagaimana anak itu menyampaikan keinginannya? Misalnya anak saya itu kalau mau ini nangis, saya bingung itu membahasakan dia tuh sebenarnya pengen apa sih? Ada nggak yang punya masalah seperti itu? Ini kayaknya anak saya itu kok susah banget untuk berkata-kata misalnya. Enten ada yang mau cerita tidak, kalau anakku ini gini loh, Bu, santai banget. Ya, jadi anak itu kalau mau menginginkan sesuatu itu dia ya tergantung umurnya. Misalnya anak baby mau ngelak misalnya, nangis, itu sudah komunikasi. Terus kemudian anak-anak usia tadi pengen haus misalnya, usia 1 tahun yang masih kata-kata misalnya aus. Nah, itu stimulus agar anak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan itu harus dilatih. Jauh pengasuhan anak zaman now dengan anak zaman old ya, misalnya kita gitu ya, sebagai orang tua itu sangat berbeda. Banyak kalau fenomena saya kemarin ikut belajar juga di bagian perlindungan anak di kota DIY sana, menyebutkan bahwa banyak sekali kasus sekarang kalau lihat fenomena pengasuhan itu banyakkan dikasih ke siapa? Ada yang mau bisa jawab? Pengasuhan dipercayakan ke apa misalnya?
Ini data aja, bukan hanya sekedar omong belaka. Banyak fenomena sekarang pengasuhan banyak ke benda pipih yang saya pegang. Makan sambil lihat, apa sambil lihat. Ternyata itu sangat berpengaruh dengan komunikasi ini. Kita lihat. Ini mungkin yang sebelah sana tidak lihat slide-nya aja. Saya tampilkan di sini ada kids zaman now dan kids zaman old. Kalau dalam teori itu generasi itu sekarang itu masuk di generasi alpha kalau tidak salah. Jadi ada generasi di mana semua itu terpapar teknologi secara masif. Kita lihat, mungkin anak-anak sekarang itu cenderung lebih kritis, lebih canggih kalau mengakses teknologi komputer, gadget, ngegame. Ya. Wah, kok iso ya mengakses misalnya nyari apa, kadang-kadang translate bahasa Inggris sendiri atau nyari dengan mereka menemukan tombol-tombol sendiri. Iya sih, ke atasnya. Sedikit saya ingin mengajak ibu-ibu atau bapak-bapak pada saat kecil. Zaman kecil kita dulu ya, mungkin ada yang sudah beda masa. Saya itu dari desa, Bapak Ibu. Saya tidak pernah, bapak saya hanya guru SD. Ibu saya wira swasta di desa, ya jualan macam-macam. Tapi masa kecil saya itu saya merasakan bahagia banget. Ya, saya dolannya ke sawah, ke sungai, ya, nyari kayu bakar. Saya belajar dari masa kecil saya. Dan kadang-kadang pola pengasuhan itu, pengasuhan yang bahagia itu adalah kita menghadirkan ini. Catatan buat ibu-ibu yang mungkin kadang lelah mengasuh, hadirkan lagi rasa bahagia ketika kita kecil. Bahagiamu apa? Saya ingat, saya senang sekali bermain masak-masakan. Saya senang sekali ketika saya mencari keong di sawah dapat dijual. Saya praktekkan, saya hadirkan, saya produksi hormon endorfin itu untuk mengasuh anak saya. Ketika saya lelah, saya ajak anak-anak ke sawah. Di situ saya bahagia dan anak pun karena mboknya seneng, anaknya juga ikut seneng. Mungkin bapaknya, kalau suami saya, nah ini ya saya cerita begini bukan karena sekedar teori, karena saya mengalami. Saya dengan suami itu dua pribadi atau dua keluarga yang ibaratnya bertolak sangat belakang gitu ya. Kayak kemarin saya dikasih kesempatan ngumpul bersama keluarga saat Lebaran, itu kita bersama-sama, di situ ada acara, di situ ada tebing rerumputan, tebing rerumputan yang bisa buat gelundung. Ternyata ketika saya sharing sama suami itu seseruan, ya dulu ayah, sama anak-anak dulu ayah juga senangnya gelundung-gelundung pada saat di sini gitu ya. Kalau saya orang desa, kalau suami saya orang yang kebetulan dikasih kesempatan lebih baik gitu ya keluarganya. Jadi kami sama-sama menemukan satu poin bahwa itu bisa bikin bahagia. Kita ajak anak-anak, yuk kita gelundung. Jadi kayak tebing rerumputan itu kayak di luar negeri itu, kita gelundung bareng-bareng. Itu mungkin sederhana, tapi itu bentuk komunikasi yang sangat efektif kepada anak. Libatkan mereka untuk bermain bersama anak ayah dan bundanya, melibatkan fisik, motorik, kognitif, rasa, semuanya harus dilibatkan. Ketika gelundung mereka senang, lelah. Orang tua juga ikut terlibat. Wah, bunda sama ayah tuh nggak malu tuh kalau kayak gitu. Anak-anak senang. Jangan sampai kita gengsi, kita merasa menjadi orang tua, sudah tahu segalanya, kita menjadi orang hebat, terus kamu tahu apa? Kok iki sih cacilek ra ngerti apa-apa? Jangan.
Kalau bisa kita itu turun mensejajarkan posisi kita seperti anak-anak. Kita ngobrol sama anak 4 tahun ya, kita posisikan kita ngobrol dengan anak 4 tahun. Gimana komunikasinya? Anak, ya, ayo stop, nggak banyak-banyak lihat HP ya. Begitu. Beda dengan anak yang umur 11 tahun, anak saya mau 12 tahun. Kakak, maaf, kemarin kita sudah sepakat kalau lihat HP nggak boleh banyak-banyak besar. Atau kebetulan anak saya tiga-tiganya nggak akses HP, ibu sudah hampir 4 bulan kita puasa, alhamdulillah berjalan efektif dan itu perubahannya sangat luar biasa. Anak lebih kreatif, anak lebih kritis, anak lebih Masya Allah. Termasuk anak saya yang nomor 1, dia kelas 5 mau kelas 6, dapat THR, ngumpulin, cerita sama saya, dia diem aja. Nanti uangku ditabungin kan? Oke. Tapi cerita ke eyangnya, eyang aku pengen beli HP. Saya dengar. Terus kemudian saya tanya, kakak, maaf, katanya kamu cerita kalau mau pengen beli HP dari uangmu sendiri ya? Terus malu kan? Malu. Nggak apa-apa, boleh saja itu uang. Tapi terus saya tanya, kakak, menurut kakak sekarang dengan umurmu yang sekarang, dengan usiamu sekarang, HP itu sangat urgent dan banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya? Saya bilang, alhamdulillah anak saya langsung banyak mudaratnya. Nggak apa-apa, saya masih kakak masih dikasih kesempatan Bunda nonton TV. Saya kakak nonton TV aja, lihat YouTube di TV. Alhamdulillah, uang saya tabung di bank. Besok kamu kalau kepingin beli HP silahkan, kumpulkan uang 1 minggu, kami jatah 25.000. Boleh buat jajan, boleh buat ditabung. Nah ketika itu kalau kamu sudah sampai pengen beli HP dan kira-kira itu urgent dan butuh, silahkan. Jadi ada kesadaran sendiri. Itu dari apa kuncinya? Komunikasi. Nah ini yang punya anak bertingkat, anak pertama, kedua, ketiga. Kalau kita sudah sukses nyekel sulungnya, Masya Allah, adiknya itu, saya tidak lelah-lelah untuk mendidik anak yang kedua dan ketiga. Saya senang menulis, saya terjun di dunia tulis menulis itu tahun 2019. Awalnya karena apa ibu? Saya dulu ngajar di UST, kalau Pearson, ya. Saya jurusannya S1-nya saya fisika. Saya ngajar di pendidikan IPA pada saat itu. Saya resign, saya biasa karena suami saya selesai sekolah, kerjanya full. Saya memilih untuk mendidik anak-anak. Anak saya yang pertama itu kepingin jadi penulis buku muslim, katanya. Subhanallah, Allah itu kalau mau menggerakkan dan membuka nasib jalan takdir itu keren sekali. Kita mengobrolkan sesuatu yang besar, Allah akan kasih sesuatu yang jauh lebih besar. Akhirnya saya belajar menulis itu, saya ikuti kelas online dan lain sebagainya. Nah ini saya ceritakan ini karena ada hubungannya ya. Saya belajar untuk ingin membuka jalan anak saya untuk bisa jadi penulis. Masa yang boknya nggak tahu gimana cara mengarahkan anak bisa jadi penulis. Ternyata saya jatuh cinta. Saya memang dari dulu senang baca novel. Ternyata otak saya, memori Allah tuh menciptakan otak tuh luar biasa. Kita sudah banyak bacaan-bacaan itu tinggal dikeluarkan saja, nulis. Dan Masya Allah, alhamdulillah anak saya yang pertama 11 tahun meski masih buku antologi sudah punya 14 karya. Anak saya yang kedua sudah 4 karya. Itu saya tidak ngajari apa-apa. Jadi mereka itu terbiasa sendiri. Saya nggak pernah yang ngajarin anak kedua saya yang TKB ini. Jadi sudah 5 tahun sudah punya buku meskipun antologi, tapi saya nggak pernah ngajarin. Nah, komunikasi di tengah keluarga inilah yang paling penting, adalah keteladanan. Beri contoh, anak itu tinggal ngikut ibu. Ini bagian positifnya. Bagian negatifnya, anak saya yang pertama itu marahnya mirip saya. Kalau ke adiknya, wah Masya Allah, judeng-judengnya, bahasa lisannya
persis ketimplek simboknya. Saya tuh sampai kalau dengar di kamar saya lagi sisiran apa-apa, kakak, adik stop, kamu tuh harusnya begini. Itu kan kayak aku gitu. Betul ibu, persis seperti ibu. Kalau sudah reda, saya baru datengin ke anak, kakak bunda minta maaf ya kalau bunda sering gituin kamu, tapi please apa yang jelek dari bunda jangan ditiru ya. Selain kasihan kakak adik juga bunda tahu bunda salah sama itu. Komunikasi, jangan gengsi meminta maaf kalau kita memang salah. Anak akan respect dan anak akan mudah untuk berpikir, oh bundaku itu atau orang tuaku itu saja nggak segan-segan untuk meminta maaf. Jangan lupa permisi, tolong, terima kasih, maaf. Tumbuhkan di tengah keluarga. Alhamdulillah saya punya suami yang sefrekuensi, jadi tidak terlalu sulit untuk melakukannya gitu. Nah, pola-pola ini kita zaman now kita perhatikan di sana. Permainan karung ya, mungkin ibu-ibu yang di desa mungkin kayak saya mungkin mengalami, atau yang di kota gitu ya, permainan dibelikan ibunya dengan mainan-mainan yang di toko gitu nggak apa-apa, tapi ada perbedaan cara dan budaya yang membedakan. Kita perhatikan satu permainan saja, apa yang didapatkan di sana? Fisiknya gerak, otaknya bekerja, memorinya merekam sesuatu yang membahagiakan, endorfinnya terproduksi sempurna, melihat lingkungan, berkomunikasi, bersendagurau dengan teman-temannya. Ekrem juga sama, keseimbangan, motoriknya, kognitifnya juga bekerja, kerjasamanya. Masya Allah, saya rindu. Saya makanya tadi ketemu Bu Bulan, punya ini, kemudian ada fasilitas untuk datang pendidikan di sini. Saya juga punya cita-cita begitu, Ibu. Tapi saya lebih ke bagaimana menghadirkan kebahagiaan pada masa kecil saya. Saya pada saat itu wong desa, tapi ibu saya yang dulu teman-teman saya sudah punya rumah tingkat besar karena jadi TKI ke luar negeri yang dulu zaman itu saya enggak sekolah gitu orang tua saya. Saya ingat, saya terkesan gitu. Saya dapat uang pada pertama kali ketika saya misalnya mencari keong itu tadi, mencari keong dijual dapat, itu ternyata terekam sampai sekarang. Masya Allah, ngaruh sekali dengan siapa saya sekarang. Karena permainan-permainan yang menyenangkan ini gitu. Ya, Masya Allah. Kemudian zaman now, saya yang termasuk bukan tipe orang yang kemudian mendiskreditkan bahwa bukan berarti anak saya tidak HP terus saya micing soalnya HP kan penting. Ya, saya juga kemarin beberapa kali suruh sharing tentang bijak menggunakan gadget. Gadget itu kan bukan hanya ini, laptop, TV. Anak saya masih ngakses gadget, YouTube masih ngakses, tapi di layar lebar yang bisa dipantau oleh orang tua. Saya tidak menutup, karena kita yang saya pegang itu adalah kita mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jangan sampai, saya pernah ditanya, lo nanti dibilang anaknya ketinggalan misalnya. Tidak. Justru ketika anak terbiasa banyak membaca, banyak ini, literasinya itu sangat berjalan baik. Anak saya mungkin ini ya, saya mohon maaf, saya cerita begini biar tahu prakteknya, saya tidak hanya sekedar bicara gitu. Ya, ketika ditempatkan di satu tempat yang mungkin asing, ya, dia bisa langsung memposisikan. Takut iya manusiawi, grogi iya manusiawi. Tetapi dengan segera dia bisa untuk mengambil sikap bagaimana bisa menyesuaikan diri di kemampuan beradaptasi itu sangat penting. Nah, kalau begini boleh, apalagi boleh saja karena teknologi kita bisa tidak bisa mengkat, apalagi pasca pandemi.
Subhanallah, kasus saya fokus di komunitas ibu peduli bullying. Kasus bullying itu, wah, masya Allah, meningkat sangat tajam. Dan apa beratnya kasus itu sangat berbeda sebelum era pandemi. Anak cenderung lebih agresif, anak cenderung lebih nekat. Kalau Bapak Ibu pirsani yang suka akses media sosial, karena sekarang media-media mainstream, misalnya media koran dan lain sebagainya, itu kalah cepat dengan reportase warga. Betul deh. Jurnalisnya detik.com aja kalah. Nah, kalau sudah ini ya, contoh sederhana aja lah, di Jogja misalnya, dulu ada satu grup IJJ ya. Dulu lah hanya info tentang di sana ada jegatan gitu. Ternyata setelah itu berkembang. Ya banyak kebaikan-kebaikan, meskipun juga ya pro kontra pasti ada. Nah, itu saking cepatnya komunikasi atau semakin cepatnya era teknologi ini, itu mempengaruhi, banyak sekali pengaruh dengan pola pikir anak-anak, tingkah laku anak-anak, kemudian perilaku anak-anak. Yang terakhir ini PR kelitih ini belum selesai juga sampai hari ini. Dari mana sih? Kalau di sekolah itu sebenarnya berapa persen sih tanggung jawab mendidik anak-anak? Hanya sekitar 20% ibu bapak. 80%-nya di mana? Di rumah. Pasca pandemi ini saya juga sering dikasih kesempatan untuk sharing seputar bullying. Setelah itu kenapa saya ketemu beberapa forum-forum, saya menjaring banyak sekali informasi atau cerita-cerita nyata yang terjadi. Terakhir kemarin saya mendengar di wilayah Bantul, ada ini yang punya anak gadis, saya juga punya anak, saya tiga-tiganya perempuan, itu sok kadang khawatir. Sebenarnya bukan hanya perempuan, tapi laki-laki pun sama. Itu kasusnya adalah si anak ini itu terjerat cinta, masih usia SMP kelas 2 ya. Mohon maaf, ini mungkin adik-adik nanti dipahamkan, tapi saya harus sampaikan. Jadi anak ini karena bingung mencari gantungan atau tangki kasih sayangnya atau perhatian dari orang tuanya tidak terlalu didapatkan di tengah keluarga, akhirnya dia mendapatkan perhatian-perhatian kecil dari orang lain di luar rumah. Sampai pada titik di mana dia diperas. Ternyata anak umur 2 kelas 2 SMP ini secara agresif, anak balik seperti itu, apalagi perempuan zaman sekarang itu mengekspresikan kesukaan dengan lawan jenis itu kan sudah gak malu-malu lagi, Dia disuruh untuk membuat foto tanpa pesanan, dikirimkan ke orang tersebut, yang ternyata orang tersebut, maaf, anak usianya itu tidak berbeda jauh, tetapi beda sekolah. Setiap hari dikirim, awalnya karena guyonan-guyonan, mereka tuh taunya dari mana ya, dari sini. Akhirnya jadi kecanduan. Kamu kalau nggak ngirim lagi, tak sebar loh yang kemarin. Itu sampai anaknya depresi. Itu baru yang kemarin, yang kemarin sekitar 2-3 bulan yang lalu saya pun mendapatkan, kebetulan tidak jauh dari tempat saya tahu sekolahnya, saya tahu orangnya, saya tahu keluarganya gitu ya. Anak ini adalah anak yang sering dikirim sekolah untuk lomba karena saking pintarnya, tidak hanya masalah matematika ini, tidak, tapi hafalannya bagus, ngajinya keren dan lain sebagainya. Subhanallah, Allah kasih kelebihan materi. Kebetulan keluarganya orang berada. Saya awalnya tidak terlalu, karena saya sudah tahu gitu ya. Tapi ketika dikasih berita bahwa kemarin kecolongan, jadi anak-anak usia SD belum kelas 6 itu membuat grup WA sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau yang punya putra silahkan dicek, jangan sampai kecolongan. Buat grup tanpa guru, tanpa orang tua. Ketika suatu ketika ya qadarullah Allah mau membuka itu, ada satu wali siswa yang memang tanpa sengaja
dia pegang akses HP-nya anaknya, kemudian dibuka ada satu grup, isinya apa? Share-sharean link apa? Kelas 4 kalau nggak salah. Nah setelah ditelusur, ternyata yang paling sering ngirim itu ya si anak yang dilihatnya pintar kemana-mana, menjadi anak yang teladan. Saya penasaran, ya. Tanpa saya berlelah-lelah ternyata ada yang mau cerita. Ternyata di rumahnya itu difasilitasi ibu. Rumahnya masuk, dia punya kamar peredam suara, keren kan? Kemudian TV, wifi gratis, akses bebas, asenan, everything disediakan. Yang tidak adalah kasih sayang, perhatian. Yang bagus, pokoknya sibuk DKI. Anaknya memang pintar, tapi ada skip di sana. Dia tidak bisa mengkomunikasikan, dia bisa mencari perhatian dari teman-temannya. Wah, murkalah itu ibu yang lainnya. Kok iso kecolongan anakku kebajut ini? Nah ini mungkin ibu-ibu, bapak-ibu yang memang bekerja di bidang medis misalnya, dokter atau apa, yang tahu ya pengaruhnya ketika sudah melihat satu gambar yang itu bisa membangkitkan sesuatu di dalam tubuh, itu akan terekam. Nah suatu saat trigger itu nanti muncul sendiri, jebret. Ada lagi banyak perempuan, bapak ibunya dokter lulusan luar negeri, kemudian dia sekolah boarding. Ibunya telepon saya, kebetulan saya masih saat itu masih magang di biro psikologi. Jadi saya butuh psikolog, Bu Septi. Baik, saya dengarkan dulu gimana ceritanya ibu. Saya bilang, cerita, saya sudah kurang apa bapak ibu. Nah ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya terlindungi ya. Saya sok takut gitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh buruk. Tapi jangan sampai lupa, semua kita tidak bisa memegang anak kita. Kita bergantungnya sama Allah ya. Jangan sampai kita lepas dari itu. Saya sudah di rumah tuh baik banget dan lain sebagainya. Ketika dia datang ke sekolahan, qadarullah Allah uji dengan teman satu kamarnya yang broken home. Kemudian di situ dia terbiasa untuk mengakses, perempuan loh ini, mengakses film-film seperti itu. Dia senang nulis, dia senang gambar. Nah, si anak yang dari keluarga baik-baik itu ke situ akhirnya terpengaruh, dan qadarullah pada saat sedang dicek sama pihak sekolah, ketemulah itu tulisannya si ibu ini. Nah, saya dikirimin itu fotonya, dikirimin bagaimana dia mengungkapkan detail adegan dan lain sebagainya. Itu sangat tidak lazim umur usia segitu. Sampai saya tuh mohon maaf ya Bu Septi, iya, tapi izin saya akan bercerita, tetapi tidak, ya ini sebagai pembelajaran kita. Artinya sekuat apapun kita memproteksi anak kita, ya pengaruh di luar itu jauh lebih dahsyat Bapak. Makanya butuh komunikasi untuk menumbuhkan kesadaran si anak sendiri. Kita kalau ngomong terus sampai anak usia berapapun, kita tetap orang tua ya. Tapi ketika anak bisa ini nggak benar, itu anak akan bisa memfilter sendiri. Nah, si anak ini kemudian ternyata setelah di cross check pernah satu bulan ditinggal bapak ibu, nggak 1 bulan ya, kalau umrah 10 hari tinggal di tempat neneknya, dikasih kebebasan akses 10 hari HP, 1 hari HP aja anak bisa langsung bahasanya YouTube, itu 10 hari tanpa pengawasan. Dia mau menjelajah ke dunia maya di bagian manapun dia bisa. Ternyata pada saat itu si anak itu melihat, mengakses, dan tersimpanlah di memorinya. Ketika ada trigger dari temannya yang hanya memoles, kamu mau nulis
dahsyat. Kenapa kejiwaan itu ya jangan jauh-jauh dari agama. Saya belajar lagi psikologi, suami saya selalu mewanti-wanti, udah besok jangan aneh ya kan gitu. Sama-sama itu ya diizinkan kan ya, tapi jangan sampai lupa tujuannya apa. Saya bahkan kemarin aku beli nih buku psikologi Islam biar suami saya senang, bisa biar yakin gitu. Tapi ini yang nulis pun katanya akidahnya dipertanyakan. Waduh, bingung saya gitu. Lah gimana itu? Ya sekali lagi minta petunjuknya Allah, hak prerogatifnya Allah itu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi dari semua itu. Nah, beda pola asuh. Kita melihat latar belakang itu. Nah, kita harus memahami ada beberapa poin-poin atau teori-teori tentang pola asuh. Yang pertama, responding. Ibu, saya pun masih sering mengalami. Saya kalau dan tulisan itu, anak saya apalagi sekarang tugasnya Masya Allah sedang banyak-banyaknya, saya selalu mengkomunikasikan. Misalnya pulang jemput, pulang sekolah, silahkan boleh nonton TV sebentar sampai maghrib gitu ya misalnya. Kadang-kadang saya juga lupa gitu. Bunda masuk kamar, Bunda mau ngerjain tugas, Bunda mau menyelesaikan kewajibannya Bunda. Nah, ketika lagi asik, pikirannya lagi baru naik, Bunda tolong stop responding. Jadi ketika kita meresponnya dengan negatif, nanti anak pun akan juga kalau bisa. Ya ini teori ya, saya pun masih belajar, sulit sekali untuk begitu. Ada pola asuh responding, merespon apa yang ini anak. Hanya sekedar cerita sederhana. Anak saya yang pertama itu seneng banget cerita, dari kecil itu rontut, makanya dia pengen jadi penulis. Wah, A sampai detail, titik di mana dia jatuhkan satu jarum saja dia ingat gitu. Anak kedua saya tidak beda, dia senang matematika. Mau perhitungan, tolong dong kasih perhitungan perkalian. Ya Allah, saya tuh takut kalau tidak sesuai dengan perkembangan usianya. Tapi dia suka. Ketika dia tanya, duduk, perhatikan, respon. Kita merespon anak 3 yang beda cara. Itu seni. Kemudian mentoring. Kita mungkin kalau memilih boleh ya, tetapi kalau pengasuhan itu tidak bisa satu-satu. Saya tipe yang demokratis. Demokratis pun kadang-kadang kita harus tegas. Otoriter harus juga dijalankan. Contoh masalah sholat. Nah, anak saya yang nomor 2 ini katanya konon, saya belajar juga tentang psikologis anak tengah itu agak berbeda dan unik. Ya, lebih sensitif, lebih berkemauan keras, lebih ini dan lain sebagainya. Ketika disuruh sholat umur 6 tahun masih ya besar tuh. Nah, kita tidak bisa demokrasi, nggak apa-apa, kamu mungkin capek, nggak boleh. Kita harus tegas. Enggak, kamu sudah mau 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, Allah boleh lo memukul katanya. Jadi ada seni. Kemudian ada modeling. Ini yang paling efektif Bapak Ibu. Yaitu tadi saya marah, nadanya aja ditiru sama anak loh, direkam. Jadi modeling ini paling efektif. Kemudian monitoring, jangan sampai lengah. Kalau Bapak Ibu sudah memberikan akses ke HP, coba dimonitor. Jangan sampai kita kecolongan. Game juga loh, sekarang mabar-mabar, ya, main bareng, ngegame, nggak ketemu langsung tapi bisa ngegame, keren banget kan? Saya sempat itu anak saya juga udah stop, nggak usah mabar-mabar lagi, nggak ada faedahnya saya. Tetap dimonitor. Kemudian pencegahan, ini mungkin ibu-ibu sudah bisa. Kemudian kekeliruan pola berkomunikasi. Nah ini saya sebenarnya tadi sudah banyak menyampaikan tentang itu gitu. Jangan sampai menganggap semua anak itu sama. Kita berkomunikasi anak usia balita dengan anak usia batita dengan anak usia remaja itu berbeda. Anak saya sekarang yang pertama sudah balik ya, sudah hampir 12 tahun. Sekarang yang pulang-pulang itu yang diceritain, tahu nggak tadi tuh si ini mas ini tuh sama mbak ini sudah ada kecenderungan ketertarikan. Oh ya, kalau kamu naksir sama siapa?
Tidak apa-apa. Justru poin-poin itu adalah kesempatan untuk membuka komunikasi ke mereka bahwa dalam Islam tidak boleh begini. Oh, dia paham. Saya kasih itu buku tentang Aku Anak Berani. Dia sudah mengakses. Saya prologi sekitar 9 tahun, dia sudah membaca bagaimana menyiapkan dia ketika haid, bagaimana ketika ada desiran-desiran, dia sudah paham. Kamu kalau melihat orang mensewu, kalau princess kan suka ada adegan pelukan, cium, dia gimana? Dia cerita, kamu. Jadi kita siap untuk mendengar apapun, sedahsyat apapun anak itu berekspres, tapi kita mengkontrol itu. Saya kadang lelah. Alhamdulillah suami saya meskipun di tengah kesibukannya selalu menyempatkan. Anak saya itu paling manut itu sama ayahnya. Tentang HP pun begitu. Wah, bundanya mau ngomong apa? Ayahnya, kakak, adik, yuk kita sepakat. Mereka langsung bersepakat. Saya kadang cemburu. Kenapa sih bunda ngomel berapa kali? Ya, nah itulah fungsi. Kalau di tengah keluarga masing-masing itu berfungsi secara maksimal, peran ayah sebagai kepala keluarga, sebagai imam, dia berwibawa di situ. Anak-anak mendengarkan apa yang disampaikan. Insya Allah keluarganya akan berjalan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan petunjuknya Allah. Kemudian tidak membaca bahasa tubuh anak. Ini kasus bullying banyak terjadi. Anak-anak tiba-tiba nggak mau sekolah. Kenapa? Kalau orang tuanya tidak bisa membaca bahasa tubuh mereka, yang terjadi kasus dulu yang saya temui itu ada satu siswa cantik, pintar di SMA teladan di Jogja, harus depresi 3 kali mencoba bunuh diri. Akhirnya tergantung dengan obat. Saya nggak tahu kabarnya sekarang. Karena orang tua tidak bisa membaca ini anak kenapa sih? Ternyata setelah 3 kali kejadian itu yang ditulis adalah saya benci pembunuh. Nah orang tua tidak hadir di situ. Kakak, kamu gimana di sekolah? Kamu digangguin apa? Gitu. Hanya sederhana tapi itu sangat mempengaruhi kejiwaan mereka. Tidak empati terhadap perasaan anak. Alah gitu aja kamu baper. Aduh, jangan. Saya kadang juga kepancing emosi. Saya kalau sedang sangat emosi, saya ingat itu beberapa kali di mobil mereka saling, kalau sudah marah banget, kalau bisa yang dikeluarkan itu adalah kebaikan. Bunda doain kalian besok jadi anak yang sukses. Padahal saya marah sekali. Jadi orang hebat yang berilmu, ya Allah. Marah sampai ada gini kan. Tapi setelah itu, ya maaf ya, jangan sampai apa yang keluar dari lisan kita itu adalah doa keburukan. Ya, jadi semarah-marahnya kalau bisa tolong lisannya itu yang baik. Ya, atau kalau misalnya sudah emosinya sudah mau stop, coba kalian keluar dulu, bunda mau masuk kamar. Saya kadang-kadang nangis, tutupan bantal, capek ya Allah, capek. Gak apa ibu, terutama yang punya baby, semangat perjuangan, tapi saya yakin ibu pasti bisa. Kemudian menggunakan cara komunikasi negatif. Nah, memilih kata, itu saya tadi bilang, marahnya kita boleh, jangan sampai kita dasar kamu anak nakal, aku bilang dasar kamu anak berilmu, Allah kasih kamu lingkungan yang berilmu. Allah itu apa dulu? Doanya nembus ke langit ibu. Apalagi kalau lagi marah, kutukannya tuh mbok yang baik. Beberapa komunikasi negatif yang harus dihindari: memerintah, meremehkan, membandingkan, meladeni, menyindir, menganyang, menyalahkan, mengkritik. Ibu, saya bicara begini pun saya kadang hilang. Ya, saya manusia biasa yang kadang juga punya inner child. Saya punya luka kecil juga. Saya kadang-kadang itu tremor ketika saya harus menghadapkan aja dengan hal-hal yang mengingatkan luka masa kecil saya. Berpengaruh dengan pola asuh. Ya, jangan membanding-bandingkan dengan anak satu dengan anak yang lain. Penting itu ya. Anak A, B, C sama Allah kasih keunikan. Baik, saya agak
Karena 10 menit lagi. Kemudian tantangan orang tua. Orang tua dan anak sibuk dengan urusan gadget. Saya dengan suami pun begitu. Suami saya tidak bisa lepas dari gadget karena memang on call. Tiba-tiba ada emergency, telepon harus, kalau nggak bisa. Jadi kami mengkomunikasikan itu dengan anak. Bunda, saya nulis buku juga dari HP, saya nggak pakai laptop. Jadi anak-anak, Bunda sama ayah pegang HP itu karena untuk kerja. Kalau tidak percaya silahkan. Nah, jadi kalau mereka melihat Bunda pegang HP, mereka paham, nggak berani untuk ini. Baik, ini sebenarnya sudah banyak. Nah, kemudian cara menghadapi tantangan itu bagaimana? Ini yang penting, poin-poinnya. Willing to listen to our kids. Kita selalu sedia menjadi pendengar untuk anak-anak kita. Hal sederhana saja, Bunda tadi aku kakinya itu nginjek lumpur, jijik deh. Nggak apa-apa. Oh ya, gimana? Terus kamu ngapain kayak gitu? Itu mendengarkan, kita menyediakan ruang. Atau yang anak remaja, misalnya, Bunda tahu nggak sih mbaknya itu tadi bilang gini loh. Dengarkan, sediakan waktu untuk, atau ketika dia sedang menghadapi sesuatu, aku tadi diginiin sama temanku, oke, ada sandaran. Kemudian punya waktu, ruang, dan atensi. Penting, atensi. Ya, nggak apa-apa, kakak udah keren. Besok lagi lebih keren. Ada feedback dari orang tua. Anak kalau lagi ngedrop banget, ibu sini kak, pengen dulu Bunda, 3 menit lah, atau dihitung 1 sampai 10. Anaknya udah gede ya, itu tuh udah kok, masya Allah, lurah gitu. Kalau mereka sudah dalam posisi enak bercerita, pasti akan tinggal ngomong aja. Kemudian itu tidak serta-merta mak bentuk bisa, tetapi ada konsistensi. Tumbuhkan itu sejak sedini mungkin. Ya. Kalau anak saya 3-3-nya itu, Bunda itu kocak ya. Jadi ya itu, saya menghadirkan masa kecil saya, kesenangan saya. Jadi anak-anak itu ya kalau bermain ya sama Bunda itu. Senang ya sama Bunda, kocak gitu. Jangan malu kita mau bikin muka jelek atau suara-suara yang ini gitu. Nah ini penting. Kemudian membuat rumah menjadi nyaman. Nah ini bagaimana, masing-masing rumah pasti akan berbeda caranya. Kemudian jadilah sahabat anak yang seru dan menyenangkan. Jangan malu berbuat sesuatu yang ini. Ya. Jadi melakukan aktivitas yang membuat mereka masa kecil. Jadi kita kembali ke anak kecil saja gitu. Tapi kita jangan sampai melepas bahwa kita itu orang tua. Mereka tetap bisa membatasi. Ini suami saya dan anak ketiga saya pada saat itu nyisiri sambil ngobrol gitu ya. Ada connection, direction, ada ya, hubungan terjalin gitu ya. Masya Allah. Saya udah izin, ya ini kok yaudilah aku nemu ini udah dari zaman anak saya bertahun sekarang sudah tahu gitu ya. Nah ini ada connection, ada direction, ini dua ini saling sangat berguna. Dengan nyisirin aja, anak sudah senang sambil ngobrol, dek kamu tuh ini besok jadi anak yang ini ya, belajar ngaji, sholatnya yang jangan lupa. Itu masuk nasihatnya ibu. Beda dengan kolektif ke dunia sholat, kamu tuh harus belajar ngaji. Itu mental. Ciptakan connection. Satu lagi, masya Allah pasti ya. Nah, ketika orang tua sudah punya relasi yang terkoneksi, ada hubungan yang bisa terkoneksi dengan anak, mudah sekali. Contoh, ketika saya kemarin sakit, maaf ya Bunda, sakit kepala nih, sakit. 3-tiganya berlomba-lomba, ada yang ngambilin minum, ada yang ngambilin obat, ada yang mijitin kepala dan lain sebagainya, tanpa disuruh. Koneksi. Jadi cuma maaf gitu. Mereka udah gelisah. Mereka main sendiri. Kita tidak berlelah-lelah. Jadi itu tidak mak betul kerja.
kita doakan terus anak-anak kita belajar terus, jangan sampai kita menutup diri bahwa kita merasa kita sudah pintar, kita sudah merasa bisa, kita sudah merasa sempurna. Karena sejatinya dari kita setiap hari adalah untuk belajar. Jangan sampai apa yang sudah kita dapat memuaskan kita kemudian menutup mata hati kita bahwa perkembangan di luar sana jauh lebih cepat. Kita menyiapkan anak-anak kita, keluarga kita dengan sebaik-baiknya agar kelak ketika anak terjun ke masyarakat keluar mereka siap apapun baik dan buruk. Dan jangan sampai lupa satu hal, kita ada hamba, kita hanya manusia biasa dan semua bergantung sama Allah. Jangan sampai kita lupa untuk berdoa, untuk selalu minta perlindungan dan petunjuk dari Allah. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Mohon maaf kalau banyak-banyak salah dalam menyampaikan. Silakan kalau kepo dengan Instagram saya banyak konten di sana, meskipun setelah Lebaran saya agak libur tentang parenting di @septiambar_nayu di Facebook banyak nulisnya, tapi saya lebih aktif di Instagram atau di komunitas Ibu Peduli Bule. Ya, kami terbuka untuk sharing berapapun, maksudnya bukan berapapun. Kami bergerak sosial, jadi siapapun yang ingin bercerita sekedar sharing, kami sangat terbuka. Ya, tidak ada profit, tidak ada apa-apa. Kami betul-betul pure, minta ridhonya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhir kata, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangannya jangan malu-malu dong Bunda. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi pada hari ini. Sangat bagaimana Bunda menampar bolak-balik itu saya ya, maksud gitu ya. Masya Allah. Jadi kesimpulan kalau yang bisa saya petik ya dari materinya Bunda Septi, ya bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu itu dengan cara yang kalau buat anak-anak tuh sesimpel mungkin, gak usah ceramah 1 jam Bunda. Ya kita aja ya ibu-ibu kalau menceramahi suami mana tahan gitu ya, dan sebaliknya. Apalagi anak-anak kadang-kadang ya saya ya suka lupa kalau anak saya itu masih kecil. Ya menuntut sesuatu yang bisa dilakukan orang dewasa, tapi begitu sadar ya saya minta maaf dan menjelaskan